Apakah kita menahan sesuatu dalam kasih kita kepada Yesus? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahun yang lalu seorang misionaris berbagi cerita ketika melayani di sebuah desa kecil dan miskin di Sierra Leone. Suatu sore, saat dia berkhotbah tentang kasih Yesus, seorang gadis muda bernama Patricia, tidak lebih dari 10 tahun, duduk tenang di belakang mendengarkan dengan seksama. Dia berasal dari keluarga yang hampir tidak punya cukup makanan. Tapi dia tidak pernah melewatkan pelajaran. Pada hari terakhir kunjungannya, misionaris itu terkejut ketika Patricia menghampirinya dan meletakkan bungkusan kecil yang dibungkus dengan hati-hati di tangannya. Di dalamnya terdapat sebatang sabun yang sedikit telah digunakan. Namun, bungkusan itu dibersihkan dengan rapi dan diikat dengan pita yang terbuat dari potongan pakaian. Itu adalah satu-satunya hal berharga yang dia miliki. Ini untuk Yesus, dia berbisik. Matanya terbelalak dengan ketulusan. Aku ingin dia tahu aku juga mencintainya, katanya. Misionaris itu kemudian mengakui bahwa dari semua hadiah dan donasi yang pernah dia terima dalam pelayanan, tidak ada yang memindahkannya lebih dari sabun batangan kecil itu. Itu bukan tentang barangnya, itu tentang hati di baliknya. Patricia telah mencurahkan semua yang ia miliki. Dan pada saat itu, dia menghormati Yesus dengan cara yang tidak pernah bisa diukur dengan uang atau nilai material. Hal serupa terjadi dalam Injil hari ini. Ditemukan dalam kitab Yohanes, bab 12 ayat 1-11. Izinkan saya membaca sebagian darinya. Maria mengambil 1 liter minyak wangi yang mahal, yang terbuat dari nard aromatik asli, dan mengurapi kaki Yesus, dan mengeringkannya dengan rambutnya. Rumah itu dipenuhi dengan aroma minyak. Lalu Yudas Iskariot, salah satu muridnya dan orang yang akan mengkhianatinya, mengatakan mengapa minyak ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Dalam kitab suci hari ini, Yesus menghabiskan waktu bersama teman-teman dekatnya, Lazarus, Marta dan Maria. Rumah mereka di Betani telah menjadi tempat istirahat yang akrab dan hubungan yang akrab baginya. Perjamuan khusus ini terjadi hanya 6 hari sebelum penyaliban. Saat Yesus bersiap untuk memasuki Yerusalem untuk terakhir kalinya. Itu adalah awal dari apa yang kita kenal sebagai Pekan Suci. Lazarus yang baru saja dibangkitkan Yesus dari kematian ada di sana. Marta seperti biasa sedang melayani, dan Maria sangat setia seperti biasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun dia mengeluarkan 1 liter minyak wangi yang mahal dan mengurapi kaki Yesus, mengeringkannya dengan rambutnya. Tidak, itu adalah tindakan cinta dan kehormatan yang mendalam. Tidak semua orang menghargai sikapnya. Yudas yang akan segera mengkhianati Yesus mengkritik dia, menyebut tindakannya sia-sia. Tapi Yesus menjawab dengan lembut tapi tegas. Tinggalkan dia sendiri, biarkan dia menyimpan ini untuk hari penguburanku. Orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersamamu. Ini mengingatkan kita bahwa peduli pada orang lain, terutama orang miskin, itu penting. Ekspresi pribadi kita akan cinta dan pengabdian kepada Yesus sama pentingnya. Dan Maria memberi dengan murah hati dan berani.
tanpa menahan diri, dan cintanya meluap. Dengan cara yang tampak berlebihan bagi orang lain, tapi tidak untuk Yesus. Sabun batangan Patricia, seperti minyak wangi Maria, adalah persembahan dari hati yang dipenuhi dengan cinta. Tidak masalah jika itu tidak berharga menurut standar dunia. Itu semua yang Patricia miliki. Dan dia memberikannya dengan tulus. Kerendahan hati dan cinta. Itulah momen dalam keindahan ini. Ini bukan hanya tentang minyak wangi atau sabun. Ini tentang apa yang terjadi ketika seseorang sangat mencintai Yesus. Yang mereka berikan tanpa ragu. Bukan karena disuruh, tetapi karena hati mereka begitu penuh cinta kepada Yesus. Bahwa mereka hanya ingin memberi sebanyak yang mereka bisa. Saudara dan saudari, dalam waktu doa Anda hari ini, terutama selama pekan suci ini, mari kita ingat bahwa kita juga diundang ke dalam jenis cinta yang sama. Bukan cinta yang mengukur atau menghitung. Bukan orang yang menunggu kondisi ideal atau tepuk tangan. Tapi cinta yang hanya bertanya, apa yang bisa saya curahkan untuk Yesus hanya karena saya mencintainya? Apakah kamu menahan sesuatu dalam cinta untuk Yesus? Mungkin sudah waktunya, mungkin perhatian Anda, atau mungkin itu hadiah pengorbanan, atau tindakan pelayanan tersembunyi. Mungkin itu menyerahkan kendali, atau menghabiskan waktu dalam doa ketika tidak nyaman. Dunia mungkin tidak memahaminya, bahkan mungkin tidak terasa cukup, tetapi bagi Yesus, tindakan mencurahkan isi hati kita dalam kasih, seperti Maria, seperti Patricia, tidak pernah sia-sia. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, sumber dari segala hal yang baik, terima kasih untuk Injil hari ini. Ya Tuhan, Engkau layak atas cinta kami, waktu kami, pemberian kami, seluruh hati kita. Seperti Maria, kami ingin mencurahkan apa yang paling berharga bagi kami, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang dalam kepadamu. Dan seperti Patricia, kami ingin memberi bahkan sedikit yang kami miliki, mengetahui bahwa Engkau melihat hati di balik hadiah itu. Dalam pekan suci ini, semoga pikiran kami, kata-kata dan tindakan kami menjadi persembahan bagimu. Biarlah hidup kita menjadi wewangian kita. Biarkan cinta kami bangkit untuk MMULI-MO. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, iman Katolik kita dan Couples for Christ.